Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan memasuki pembelajaran bab ketiga, yaitu teks cerpen. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan KD 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun nilai karakter yang ingin dicapai pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kreatif. Dari sikap kreatif ini, Anda diharapkan mampu menemukan gagasan dari lingkungan sekitar untuk dijadikan bahan menulis cerita pendek. Nilai karakter yang kedua yaitu hospitality. Dari cerita pendek yang Anda baca, diharapkan Anda mampu menginspirasi orang banyak untuk ramah tamah terhadap lingkungan sekitar. Cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berwujud prosa. Cerpen ada yang bersifat fiktif dan non-fiktif. Cerita yang ditampilkan di dalam sebuah cerpen biasanya hanya sepenggal peristiwa yang terjadi pada seorang tokoh dan fokus cerita terletak pada tokoh utama. Ada dua unsur pembangun karya sastra. Satu dinamakan unsur intrinsik, yang satunya lagi disebut unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Untuk pembahasan cerpen kali ini, kita akan membahas unsur pembangun karya sastra dari dalam, yaitu intrinsik. Unsur intrinsik karya sastra terdiri atas tema, alur, tokoh, latar, amanat, sudut pandang. Tema adalah sumber gagasan atau ide cerita yang dikembangkan menjadi sebuah cerita atau karangan. Alur adalah urutan peristiwa sebab akibat yang menjadikan suatu cerita terjalin dengan baik. Adapun tahapan alur terdiri atas 1. Pengenalan, 2. Konflik, 3. Klimaks, 4. Peleraian, dan 5. Penyelesaian. Jenis alur terdiri atas 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur intrinsik keempat yaitu tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi 3. 1. Antagonis, 2. Protagonis, 3. Tritagonis. Keenam, amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita. Selanjutnya, latar adalah waktu dan tempat serta keadaan sosial yang digunakan pengarang dalam menyusun cerita. Dan unsur intrinsik terakhir adalah sudut pandang, cara pengarang menempatkan diri dalam sebuah cerita. Sudut pandang sendiri terdiri atas 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Perhatikan penggalan teks berikut. Tentukan tema yang tepat untuk teks penggalan cerpen tersebut, kemudian berilah alasan yang tepat mengapa Anda memilih tema tersebut.